Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain. Hak pakai diberikan paling lama untuk jangka waktu 25 tahun, diperpanjang selama 20 tahun, dan diperbarui 25 tahun. Real Estate Law Pas FM bersama Edilex dari Lex & Co. Mitra bisnis, dalam edisi kali ini saya akan membicarakan mengenai hak pakai. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain. Hak pakai diberikan paling lama untuk jangka waktu 25 tahun, diperpanjang selama 20 tahun, dan diperbarui 25 tahun. Secara total, jangka waktu yang bisa diberikan kepada pemegang hak pakai adalah 70 tahun. Dari semua hak atas tanah, maka hak pakai adalah hak yang mempunyai jangka waktu yang paling rendah dibanding hak yang lain. Jika kita melihat hak guna usaha, maka total adalah 90 tahun, hak guna bangunan adalah 80 tahun, dan hak pakai adalah 70 tahun. Nah, hak pakai memang diberikan untuk penggunaan yang lebih luas. Bisa digunakan untuk usaha pertanian, bisa juga digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pembangunan. Hak pakai juga bisa diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Hal ini sering kita saksikan jika tanah hak pakai digunakan oleh kedutaan-kedutaan, perwakilan kedutaan di Indonesia, atau juga jika hak pakai dipakai oleh instansi pemerintah. Nah, selama tanah tersebut memang dipakai, maka hak pakai dapat terus berlaku secara terus-menerus tanpa batasan waktu. Nah, hal ini tentunya serupa dengan hak milik. Subjek hukum disinilah di mana ada perbedaan antara pemegang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Secara esensi, subjek hukum pemegang hak pakai lebih luas dibanding pemegang hak lain. Karena di sini selain WNI, WNA yang berdomisili di Indonesia juga diperkenankan untuk memperoleh hak pakai. Selain Badan Hukum Indonesia, badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia juga diperkenankan memperoleh hak pakai. Selain itu, departemen, lembaga pemerintahan non-departemen, pemerintah daerah, badan-badan keagamaan dan sosial, perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional juga berhak memperoleh hak pakai. Dalam perjalanannya, sesuai dengan tuntutan zaman, desakan ekonomi, dan juga mungkin desakan dari investor, kata-kata WNA yang berdomisili di Indonesia di dalam undang-undang ini penafsirannya menjadi diperhalus. Bahkan kata domisili yang sebetulnya merujuk kepada izin tinggal sementara atau izin tinggal tetap yang saat ini kita kenal sebagai kitas atau kitab tidak diperlukan lagi karena domisili tersebut tidak diwajibkan. Jadi sepanjang memang warga negara asing ini melakukan pembelian, itu sudah dianggap sebagai melakukan atau meningkatkan manfaat perekonomian di Indonesia. Nah, itulah yang terjadi kemudian diundangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 96 yang pemerintah sedang melakukan perubahan terhadap peraturan pemerintah ini, khusus terkait dengan kepemilikan warga negara asing. Nah, jadi jika kita melihat pihak-pihak yang berhak memperoleh hak pakai itu lebih luas dibanding pemegang hak milik, hak guna bangunan, maupun hak pakai. Nah, hak pakai bisa terbit atas tanah negara. Ini adalah hak primer, diberikan langsung oleh negara, atau bisa juga terbit di atas hak milik melalui akte pemberian hak pakai di atas hak milik. Bisa juga terbit di atas hak pengelolaan. Kedua hak terakhir yaitu hak pakai di atas hak milik maupun hak pakai di atas hak pengelolaan adalah hak sekunder karena hak tersebut terbit di atas hak pihak lain. Nah, karakteristik dari hak pakai adalah hak pakai tersebut dapat dialihkan, dapat dilepaskan, dapat dijadikan jaminan hutang dengan hak tanggungan. Nah, namun satu hal yang perlu diingat terhadap peralihan hak pakai, maka perlu adanya izin dari pejabat yang menerbitkan sertifikat hak pakai tersebut. Nah, inilah juga karakter lain yang membedakan antara hak pakai dengan hak guna bangunan. Hak pakai hapus
karena jangka waktu berakhir, dilepaskan sukarela oleh pemegang haknya, dibatalkan karena syarat pemegang hak tidak lagi selaras dengan apa yang telah ditetapkan, tanahnya musnah atau ditelantarkan, atau bahkan dicabut untuk kepentingan umum. Nah, pencabutan hak untuk kepentingan umum kita mendengar dengan adanya Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah nomor 2 tahun 2012. Itulah yang saat ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pembebasan tanah, di mana pembebasan tanah itu dilakukan untuk kepentingan proyek-proyek demi kepentingan umum.